akan melukis ikan yang awalnya pertama di sketsa dulu. Sejak aku masih di bangku prasekolah, aku sudah suka sekali melukis. Aku masih ingat betul saat ikut lomba mewarnai pada perayaan 17 Agustus di sekolah, aku berhasil meraih juara 1. Dari situ, orang tuaku mulai sering memperhatikan hobiku. Mereka melihat aku beberapa kali membuat sketsa kecil dan katanya hasilnya terlihat hidup. Akhirnya, aku pun didaftarkan ke les melukis supaya aku bisa belajar teknik dengan lebih baik dan konsisten. Sketsa tuh penting bagi pelukis untuk mengetahui komposisi, apakah gambarnya udah sesuai dengan kanvasnya, dan kalau contohnya pakai cat itu bisa menyulitkan bagi pelukis untuk merevisinya ulang. Dari kecil aku selalu tertarik dengan ikan, kucing, anjing, hamster, dan banyak lagi. Karena itu, banyak lukisanku yang bercerita tentang hewan. Salah satu karyaku adalah lukisan ikan dengan motif batik di tubuhnya. Ide yang datang dariku sendiri. Lukisan itu bahkan pernah dipamerkan di Jepang, dan aku merasa sangat bangga sekaligus bersyukur. Untuk memulai suatu gambar, biasanya diambil dulu suatu konsep. Lalu biasa aku cari referensi dari beberapa sumber kayak Pinterest, dan habis itu baru menyesuaikan beberapa gambar itu lalu digabungkan menjadi satu gambar yang sesuai dengan konsepnya dan ekspektasinya. Tentu saja, melukis bukan hal yang selalu mudah bagiku. Kadang aku merasa capek dengan kegiatan sekolah atau malas menyelesaikan detail kecil yang butuh kesabaran. Tapi aku berusaha untuk tetap tenang, konsisten, dan tidak menyerah. Bagi aku, melukis adalah cara untuk menyalurkan bakat dan menyebarkan kebaikan lewat karya seni. Lukisan terbesarku berukuran 2 meter kali 1,5 meter. Saat itu aku masih SD dan aku mencoba menggambarkan dua dunia yang berbeda. Melukisnya sangat menantang. Bukan hanya karena ukuran kanvas yang besar, tapi juga karena konsepnya tidak mudah diwujudkan. Banyak orang menyukai lukisan itu karena keunikannya. Mereka bilang gambarku terlihat keren dan punya cerita yang kuat. Selama proses melukis, aku mencoba berbagai teknik baru, menggabungkan warna, tekstur, dan bayangan agar pesannya bisa tersampaikan lebih jelas. Ada satu karya yang saya buat untuk mengikuti lomba di Amerika yang namanya Ayama. Judulnya Batik Fish in the Metric Sea. Ada gambar ikan yang memiliki corak batik Indonesia yang memiliki background seperti di internet, dan di situ menceritakan kalau kebudayaan yang ada di Indonesia itu bisa melewati momen-momen masa di mana sekarang tuh ada banyak AI. Pada akhirnya karya saya berhasil lolos. Aku bersyukur karena beberapa lukisanku pernah dipamerkan di Jepang, Singapura, bahkan di San Francisco, USA. Rasanya luar biasa ketika karya yang aku buat dengan sepenuh hati bisa dilihat banyak orang dari berbagai negara. Aku berharap setiap orang yang melihat lukisanku tidak hanya menikmati keindahannya, tapi juga mendapatkan inspirasi untuk peduli, bermimpi, dan berbuat sesuatu yang baik bagi dunia ini. Awalnya aku belajar hal-hal dasar seperti mewarnai dengan krayon, pensil warna, hingga akhirnya mengenal cat.
Orang tuaku pernah mengajakku mencoba beberapa tempat les lukis yang berbeda. Setelah itu, mereka bertanya padaku, mana tempat yang paling nyaman? Aku belajar bahwa kecocokan dengan guru juga sangat penting. Karena chemistry yang baik membuatku lebih tenang dan bersemangat saat belajar melukis. Semacam sustainable. Semua pengalaman itu membuatku semakin percaya diri dalam mengekspresikan imajinasi. Pelajaran dari luar sekolah juga sering kubawa ke sekolah, sehingga aku bisa menerapkannya saat mengerjakan tugas seni. Puji Tuhan, di sekolah aku mendapatkan apresiasi, bahkan beasiswa khusus dari sekolah Kristen Calvin, karena prestasi dalam bidang seni. Om Herman sih lebih cenderung jangan pohon. Ya. Awan. Artistik. Lebih imajinatif daripada daun-daun terlalu real, terlalu umum. Di les, aku belajar banyak hal baru. Cara memegang dan menggunakan alat lukis, mencampur warna dengan tepat, menggoreskan kuas, sampai menggabungkan ide menjadi sebuah karya yang utuh. Dengan mengikuti les, aku juga mendapat kesempatan bertemu dengan banyak pelukis hebat dan teman-teman yang sama-sama mencintai seni. Aku juga bisa mengikuti berbagai lomba dan pameran yang membuka lebih banyak pengalaman baru. Semua itu membuatku semakin yakin bahwa melukis bukan hanya hobi, tapi juga talenta yang harus aku syukuri dan kembangkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melihat Clarice ikut melukis sebenarnya membuatku senang sekali. Awalnya dia hanya ikut menemani saat aku les, tanpa ada niat untuk serius melukis. Tapi ternyata ketika ada kesempatan ikut kompetisi di Singapura, dia juga berani mencoba. Aku ikut bangga saat mendengar Clarice bisa menang di sana. Sejak umur 5 tahun, aku sudah diarahkan oleh mami untuk ikut les musik. Awalnya aku hanya mengikuti arahan, tapi semakin lama justru tumbuh keinginan dari diriku sendiri untuk bisa memainkan lagu-lagu yang keren. Bagiku itu adalah tantangan yang seru karena setiap lagu punya kesulitan tersendiri. Saat berlatih lagu ujian, aku sering merasa tidak bisa di awal, tetapi dengan latihan konsisten, akhirnya aku bisa memainkannya dengan lancar. Aku masih ingat pengalaman pertamaku mengikuti kelas musik mini orkestra. Di sana, aku diminta memainkan keyboard dengan 2 suara instrumen yang berbeda. Awalnya terasa sulit, tapi saat tampil banyak orang mengatakan bahwa cara mainku mirip sekali dengan versi asli lagu tersebut. Oke, ya, selamat datang di kelas seni rupa SKJ. Kita kelas 8 ini salah satu subjek yang akan menjadi tema kita adalah menggambar bentuk. Ya, menggambar bentuk itu menggambar sesuai dengan yang kamu lihat. Nah, ini ada satu hal lagi yang perlu kalian. Di sekolah, aku mengikuti seni rupa sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh beasiswa seni. Dari sana, aku juga belajar hal-hal baru. Salah satunya membuat baju dengan pola batik yang dipadukan dengan mode modern. Pengalaman itu sangat membantu aku untuk lebih cepat menyelesaikan karya lukis karena terbiasa memikirkan pola, detail, dan kreativitas yang berbeda. Nah, seperti Chloe ini kan membuat komposisinya cukup menarik ya. Jadi dia membuat tingginya lebih rendah sedikit supaya ada kesan jarak, supaya ada kesan perspektif yang berbeda. Kalau sama persis, kan orang juga menjadi bosan melihatnya. Tapi kalau ada suatu perspektif yang berbeda, orang yang lebih jauh dari dia lebih rendah, yang dekat dengan dia lebih tinggi, maka menghasilkan kesan yang lebih dramatis. Ya, oke lah, Chloe teruskan ya.
Sejak kecil, aku suka sekali menggambar dan ada rasa puas setiap kali melihat hasil karyaku jadi bagus. Kadang aku membayangkan masa depanku, apakah akan menjadi seorang desainer baju, arsitek, atau seniman lukis. Semua bidang itu terasa menarik karena sama-sama memberi ruang untuk berkreasi. Hanya saja, aku belum bisa menentukan mana yang paling tepat untukku. Yang jelas, aku ingin terus belajar, berlatih, dan mencoba berbagai hal baru agar suatu hari nanti aku bisa menemukan jalan terbaik sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Kakak kelas SMA juga ikut mengirimkan karya-karya terbaik mereka. Dan karyanya ikut terpilih dan dipajang di IAMA, sebuah ajang internasional. Rasanya aku bangga bisa sama-sama mewakili Indonesia meskipun persiapannya sangat singkat. Hanya dalam waktu 1 bulan sebelum tenggat, mereka harus mencari konsep, berdiskusi dengan pembimbing, dan mengeksekusi karya masing-masing. Belajar jurusan seni rupa di SMA juga sangat membantu. Karena membentuk dasar yang kuat dalam melukis, memperluas wawasan, dan memberi kesempatan untuk mengevaluasi diri agar tahu bagian mana yang masih harus diperbaiki. Dari situ mereka bisa lebih fokus mengembangkan kemampuan. Pesan dari kakak kelasku untuk teman-teman yang lebih muda agar jangan takut menekuni seni rupa, meskipun sering dianggap sebelah mata. Dengan ketekunan, seni rupa bisa membawa prestasi besar dan bahkan menjadi masa depan yang berharga bagi siapa saja yang mau bersungguh-sungguh. Waktu karyaku sempat viral, aku merasa sangat excited, senang, bangga, sekaligus terkejut. Banyak sekali pesan masuk dengan berbagai kesempatan yang ditawarkan. Tapi orang tuaku selalu mengingatkan agar aku tidak terlalu hanyut dalam hal itu, karena aku masih dalam proses belajar dan bertumbuh. Aku sendiri memilih untuk bersikap netral, tidak terlalu menanggapi berlebihan. Bagi kami, ini adalah berkat yang indah, tapi bukan alasan untuk menjadi sombong. Yang penting adalah tetap rendah hati dan menjadikan karya sebagai berkat bagi orang lain. Dari pengalaman itu, aku belajar bahwa kunci utama adalah setia dalam proses berkarya, sesuai talenta yang Tuhan berikan. Aku harus terus mengasah kemampuan, baik teknis maupun non-teknis, sambil berani mencoba tantangan baru seperti mengikuti kompetisi. Mimpi berikutnya jelas, aku ingin terus berkompetisi, baik di dalam maupun luar negeri, sampai memperluas kreativitas dan membangun karya yang lebih produktif. Doaku, suatu saat aku bisa menjadi seniman yang tidak hanya berkarya untuk diriku sendiri, tetapi juga membawa inspirasi bagi banyak orang. Aku ingin membuat karya yang bisa membanggakan Indonesia, agar nama bangsa kita harum di dunia seni. Di sekolahku, sistem pembelajaran benar-benar mendukung minat dan bakat murid. Dengan adanya kurikulum merdeka, kami diberi kebebasan untuk memilih jurusan sesuai kebutuhan dan ketertarikan masing-masing. Di sekolahku, ada survei dan konsultasi pribadi terlebih dahulu dengan siswa. Dari situlah, sekolah bisa melihat minat setiap murid dan menentukan jurusan yang paling sesuai. Karena ada cukup banyak murid yang tertarik pada seni rupa, akhirnya jurusan seni rupa pun bisa terbentuk.
Dan aku merasa sangat terbantu dengan adanya pilihan ini. Kami diajarkan untuk bertumbuh dalam iman Kristiani, membangun karakter, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ada juga fasilitas konseling pribadi dengan guru, sehingga perkembangan maupun masalah kami bisa diperhatikan dengan baik. Semua itu membuatku belajar bahwa talenta yang Tuhan berikan harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya untuk prestasi, tetapi juga untuk kemuliaannya. Aku sendiri paling suka pelajaran filsafat, karena seru, bisa belajar teori-teori dan berpikir kritis, serta tentu saja seni rupa, karena aku selalu enjoy setiap kali mengerjakan tugas-tugasnya. Hai Chloe, lagi latihan ya? Untuk HUT kita ya? Wah, kamu akan main di orkestra kita ya? Biar Tuhan berkati, pelayananmu semakin baik, semakin jadi contoh buat banyak orang. Yuk kita doa dulu ya, untuk pelayanan Chloe. Tuhan, kami bersyukur kebaikan Tuhan bagi Chloe, bagi Lia, bagi seluruh keluarga. Tuhan berkati, biarlah Chloe semakin jadi berkat, semakin jadi contoh teladan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejak kecil aku sering melihat Daddy dan Mommy melayani di gereja, baik lewat musik, drama, maupun organisasi. Aku terbiasa melihat Daddy memimpin pujian dan Mommy bermain piano. Sehingga aku pun termotivasi untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Rasanya senang sekali bisa melayani Tuhan lewat talenta yang aku miliki. Karena aku tahu ini adalah anugerah yang harus dipakai untuk kemuliaannya. Daddy selalu mendorongku untuk terus berlatih dan memberi masukan supaya aku bisa lebih baik. Sementara Mommy banyak melatihku secara teknis dalam bermain musik. Kami sering latihan bersama. Dan tentu saja tidak selalu langsung berhasil. Kadang aku salah juga. Tapi dengan kesabaran, latihan yang konsisten dan keberanian untuk tampil, puji Tuhan perlahan-lahan aku bisa berkembang. Bagiku setiap kesempatan melayani adalah pengalaman berharga yang membuatku semakin dekat dengan Tuhan. Awalnya aku diminta Daddy untuk ikut paduan suara saat masih kelas 6 SD. Waktu SMP, Mami juga terlibat sebagai pemusik di paduan suara. Sehingga aku merasa punya teman dalam pelayanan. Dari situ aku belajar untuk konsisten dalam melayani dan menjadikan pelayanan bukan hanya kewajiban, tapi juga sukacita. Yang menjelang akhir itu, yang terakhir sekali juga terlambat ya. Jadi kalau saya minta coba untuk lagu ini, coba kita yang pertamanya kan Chloe sama Claire ya, yang nyanyi solo, lebih terbuka, jangan terlalu soft. Salah satu pengalaman paling berkesan adalah ketika aku bernyanyi di Istora Senayan bersama anak-anak muda dari berbagai gereja di Jakarta. Dalam perayaan ulang tahun gerejaku, ada sekitar 7.000 orang yang hadir dan kami membawakan lagu Haleluya Chorus serta Every Time I Feel the Spirit. Lagu Haleluya Chorus sangat menantang karena sulit dinyanyikan. Tapi justru disitulah aku belajar untuk terus mencoba sampai akhirnya bisa.
Rasanya seru sekali, apalagi aku bisa berkenalan dengan banyak orang baru dari berbagai gereja. Itu jadi pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan. Mungkin ikut lomba lain. Yang ke Singapura udah, jadi kan kita berangkat. Setiap kali Dedi dan Mami selalu mengingatkanku untuk rajin latihan dan melukis. Bahkan setiap minggu setelah gereja, mereka selalu setia mengantarku ke tempat les. Mami juga selalu berusaha mencari solusi agar aku bisa ikut serta dalam setiap kesempatan, termasuk pengiriman lukisan. Semua prestasi yang kalian dapati itu bukan hanya karena usaha kalian, tapi juga karena berkat dan anugerah Tuhan loh, Chloe, Clarice. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan berserah pada Tuhan ya. Kalau udah dapat sesuatu, jangan pakai buat kesombongan diri sendiri. Apalagi setelah dapat prestasi terus kamu bisa sombong sana sombong sini, kayaknya nggak gitu ya. Nggak boleh ya. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan. Kami diajarkan untuk selalu bersyukur, karena yang terpenting bukan hasil akhirnya, menang atau kalah, melainkan pengalaman yang membentukku untuk terus maju. Dan jika aku bisa meraih kemenangan, aku percaya semua itu semata-mata adalah berkat Tuhan yang diberikan kepadaku. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Orang tuaku selalu punya harapan agar aku bisa menjadi pribadi yang membawa berkat dan bermanfaat dimanapun aku berada. Mereka ingin aku tidak hanya berkarya untuk diriku sendiri, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lewat karya nyata. Dalam melukis, bermusik, maupun melayani, Dedi dan Mami sering mengingatkan supaya aku berlatih dengan sungguh-sungguh, memberikan hati dan usaha sepenuhnya, serta bertanggung jawab atas apa yang aku pilih. Komitmen dalam setiap tindakan penting, karena dari situlah aku bisa belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Perjalanan lukisanku tidak akan berhenti di satu tempat saja, karena setiap karya adalah cara untuk memuliakan nama Tuhan. Prestasiku menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah salah memberi talenta kepada aku, dan aku percaya lukisanku akan terus keliling dunia.